Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Langsung saja. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas babul ta'sib dan babul hajab. Tapi sebelum masuk ke babul hajab dan babul ta'sib, kita akan melanjutkan pembahasan yang belum terselesaikan di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita telah membahas babul nisaf, sudah semua, rubu sudah semua, thumun sudah, sulusan sudah semua, dan sebagian ashabus sudus. Tinggal beberapa yang belum kita tandain. Di sini ada abun, jadun, umun, jaddatun, sama terakhir ikhwah lium. Ini akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, yang pertama pembagian dari al-ab, bapak. Bapak memiliki 3 bagian. Yang pertama as-sudus, yang kedua sudus plus asobah, seperenam plus asobah, dan yang ketiga asobah. Bapak berhak mendapatkan seperenam ketika ma'al far'ul warith az-zakar, ketika bersama keturunan laki-laki. Bapak berhak mendapatkan seperenam plus asobah ketika bersama keturunan far'ul warith al-untha, keturunan perempuan. Dan yang terakhir, bapak berhak mendapatkan asobah ketika tidak ada keturunan. Jadi seperenam ketika bersama keturunan laki-laki, seperenam plus asobah ketika bersama keturunan perempuan, dan yang terakhir asobah ketika tidak ada keturunan. Kita kasih contoh. Nah, contoh pertama, di sini ada Zaud ab. Zaud mendapatkan setengah karena tidak ada keturunan. Al-ab di sini mendapatkan asobah karena tidak ada keturunan. APK 2, Zaud 1, ab 1. Dan berikutnya Zaujah ibn ab. Zaujah 1/8 karena ada keturunan ibnnya asobah. Kemudian abun mendapatkan 1/6 karena bersama dengan keturunan laki-laki yaitu ibn. Jadi berapa KPK-nya? 24. 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 6, 4. Sisanya berapa? Sisanya 17. Dan sini Zaud bintun ab. Zaudnya setengah, 1/4 karena ada keturunan. Bintun setengah, abun 1/6 plus asobah. KPK-nya berapa? KPK-nya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 2, 6. 12 bagi 6, 2. Ada sisa enggak? Ada. Sisanya 1. Jadi ab mendapatkan 3 totalnya. Dan zaujah ibn ab. Zaujah 1/8 karena ada keturunan. Ibn asobah. Abun dapat 1/6 karena bersama dengan keturunan laki-laki. Jadi hampir sama kayak ini. KPK-nya 24. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Sisanya 17. Dan berikutnya zaujah bintu ibn abun. Zaujah 1/8 karena ada keturunan. Bintu ibn setengah. Abun 1/6 plus asobah. KPK 24.
24 dibagi 8, 24 dibagi 8, 3, 24 dibagi 2, 12, 24 dibagi 6, 4. Ada sisa enggak? Ada. Sisanya 5. Jadi total buat abun, buat bapak ada 9 bagian. Yang berikutnya Zaud ibn bintun abun. Zaud dapat 1/4 karena ada keturunan. Ibn dan bintun asobah dua-duanya. Abun mendapatkan 1/6 karena ada keturunan laki-laki. KPK-nya 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Sisanya 7. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ke al-jad, kakek. Kakek itu bagiannya persis sama bapak. Yakumu maqamal ab inda faqdil ab. Kakek itu menempati posisi bapak ketika bapak tidak ada. Jadi bagiannya persis seperti bapak, seperti ab. Kalau ada abun dan jadun berkumpul, maka jad tidak mendapatkan karena ab lebih tinggi kedudukannya. Langsung kita bahas ke al-um. Al-um memiliki 3 bagian. Bagian pertama 1/3, 1/6, 1/3 bagi. 1/3 syaratnya adamul farul waris wa adamu al-jam'u minal ikhwah. Tidak ada keturunan dan tidak ada sekumpulan saudara. 1/6 syaratnya wujudul farul waris wa wujudul jam'u minal ikhwah. Adanya keturunan dan adanya sekumpulan dari saudara. Dan yang terakhir 1/3 bagi ketika dalam masalah umariyatain. Nah, kita kasih contoh. Nah, contoh pertama zaujun umun amsyakik. Zaud mendapatkan setengah karena tidak ada keturunan. Umun di sini mendapatkan 1/3 karena tidak ada keturunan dan tidak ada sekumpulan dari saudara. Kemudian amsyakik mendapatkan asobah. KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Sisa 1. Berikutnya zaujah umun ibn. Zaujah 1/8 karena ada keturunan. Umun di sini 1/6 karena ada keturunan. Ibn asobah. Berapa KPK-nya? 24. 24 dibagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Sisa 17. Berikutnya Zaud 4 ukhton syakikoh umun. Nah, tambah di sini amsyakik. Zaud berapa? Zaud setengah karena tidak ada keturunan. 4 ukhton syakikoh. Ini enggak usah ya. 4 ukhton syakikoh 2/3. Umun mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada sekumpulan dari saudara. Itu 4 ukhton syakikoh. Kalau cuma ukhton syakikoh aja dapatnya 1/3. Tapi karena ada jamak di sini maka dapat 1/6. KPK-nya berapa? KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. 6 bagi 6, 1. Totalnya 4, 5, 8. Seperti ini aul. Dan berikutnya di sini contoh masalah umariyatain. Umariyatain tuh cuma ini aja, yaitu zaud ab atau zaujah ab. Zaud ab. Zaud dapat setengah karena tidak ada keturunan. Umun di sini mendapatkan 1/3 al-baqi
abun mendapatkan asobah. KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 dikurangi 3, 3. Ini kan sisa. Sepertiga bagi, maksudnya sepertiga sisa. Jadi 1. Sisanya 2. Zaujah umun abun. Zaujah 1/4. Umun di sini 1/3 al bagi. Dan asobah. KPK-nya 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 12 dikurangi 3, 9. Ini sisa. Sepertiga dari sisa 3. Sisanya berapa? 6. Ya. Untuk masalah umariatain, insyaallah antum udah paham detailnya gimana, sebab-sebabnya. Jadi ana cuma bahas secara sekilas. Nah, insyaallah bisa difahami contohnya ini. Kemudian berikutnya jaddatun, al-jaddah, yaitu nenek. Nenek baginya cuma 1, yaitu 1/6, dengan syarat tidak inda adamil ketika tidak ada Jadi nenek berhak mendapatkan 1/6 ketika tidak ada ibu, tidak ada Tapi kalau ada maka jadah mahjub, tidak dapat bagian. Nah, langsung ke al-ikhwah li Al-ikhwah li itu mencakup akh li dan ukhtun li Memiliki 3 bagian. Bagian pertama 1/3, 1/6, dan mahjub. 1/3 ketika jamak, ketika mereka jamak, baik dari akh li atau ukhtun li jamak, atau akh li nya ada banyak dan ukhtun li ada banyak atau campur. 1/6 ketika sendiri, jadi cuma ada sendiri aja, itu baginya 1/6. Yang terakhir mahjub, itu terhalangi, tidak dapat bagian ketika wujudul far'ul waras, ketika ada keturunan, dan wujudul aslul dzakar abun wajadun, ketika ada bapak atau kakek. Jadi ikhwali tuh mahjub dengan keturunan dan bapak dan kakek. Kita kasih contoh. Nah, contoh pertama, Zaud 2 ukhtun li am syakik. Zaud mendapatkan setengah karena tidak ada keturunan. 2 ukhtun li Nah, ketika jamak ikhwali nya maka dapat 1/3 am syakik asobah. KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Sisa 1. Berikutnya Zaud akh li ukhtun li am syakik. Zaud setengah karena tidak keturunan. Akh li dan ukhtun li dapat 1/3 bareng-bareng, bersama mendapat 1/3 am syakik asobah. Sama kayak di atas. 6 KPK-nya 3, 2, 1. Berikutnya Zaud akh li am liab. Zaud 1/2 karena nggak ada keturunan. Akh li karena sendirian maka dapat 1/6 am liab asobah. KPK-nya 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 1, 6 bagi 6, 1. Sisanya 2. Berikutnya zaujah ukhtun li ibn. Zaujah 1/8 karena ada ibn. Ukhtun li mahjub karena ada ibn, ada keturunan, ibnnya asobah. KPK-nya 8, 1 nggak dapat, sisa 7. Kemudian berikutnya Zaud akh li abun. Zaud 1/2 karena tidak ada keturunan. Akh li mahjub karena ada abun, abunnya asobah. 2, 1, mahjub 1. Nah, insyaallah bisa difahami. Sekarang kita masuk ke pembahasan asobah. Babu ta'sib, bab asobah. Ta'rifuhu,
pengertian asobah. Lughatan secara bahasa qaumur rajuli, kaum laki-laki. Wastilahan, adapun secara istilah, man yarithu bighairi taqdir, ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. Atau lebih gampangnya kita sebut sisa, yaitu sisa. Ahli waris yang mendapatkan sisa. Kemudian kita masuk ke pembagian asobah. Asobah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah nasabiyah yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan asobah karena nasabnya. Adapun asobah sababiyah, ahli waris berhak mendapatkan asobah karena sebabnya. Maksud sebab di sini yaitu sebab membebaskan budak. Seorang tuan yang memiliki budak, kemudian ia membebaskan budak tersebut, maka tuan tersebut berhak mendapatkan warisan ketika budaknya meninggal. Ini masuk ke pembahasan al-wala. Asbabu al-irthi, salah satunya ialah al-wala, yaitu membebaskan budak. Tetapi kita tidak bahas asobah sababiyah di sini. Yang akan kita bahas yaitu asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah dibagi menjadi tiga, yaitu nasabiyah bin nafsi, nasabiyah bil ghairi, nasabiyah ma'al ghair. Atau lebih mudahnya kita sebut asobah bin nafsi, asobah bil ghairi, asobah ma'al ghair. Kita mulai dari asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu memiliki 4 jihah. 4 jihah. Jihah yang pertama, jihatu al-bunuwah. Yang kedua, jihatu al-ubuwah. Yang ketiga, jihatu al-ukhuwah. Yang keempat, jihatu al-umumah. Dalam al-bunuwah, jihah yang pertama, bunuwah, itu ada ibn dan ibn. Bunuwah di sini maksudnya ibn. Ibn dan ibn. Dan al-ubuwah ada abun dan jadun. Ukhuwah ada akh syakik, akh liab, ibn akh syakik, ibn akh liab. Umumah ada am syakik, am liab, ibn am syakik, ibn am liab. Dan jihah nomor 1 ini jihah paling kuat. Kemudian disusul yang kedua, ketiga, keempat. Jadi ini udah berurutan. Begitu pula urutan di setiap jihahnya sini. Di sini ada ibn dan ibn. Maka yang nomor 1 lebih kuat daripada nomor 2. Begitu pula di ubuwah, abun lebih kuat daripada jadun. Begitu pula di ukhuwah, akh syakik, akh liab. Ini urut, jadi udah urut semua. Jadi jihahnya yang paling kuat bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Kemudian di dalam jihah itu juga ada urutannya dari 1, 2 ke bawah. Ini untuk menentukan siapakah yang berhak mendapatkan asobah. Karena dalam satu masalah tidak bisa berkumpul lebih dari 1 asobah. Jadi harus ada 1 asobah dalam satu masalah. Jadi kita kasih misal agar lebih jelas. Asobah bin nafsi. Nah, contohnya di sini yang pertama Zaud ibn. Zaud bagiannya berapa? 1/4 karena ada keturunan. Ibn asobah bin nafsi. Ibn ini mahjub. Ibn asobah. Tapi karena ada ibn yang lebih tinggi derajatnya, maka ibn mahjub. Meskipun mereka 1 jihah. Kita hitung KPK-nya 4. 1, sisa 3. Contoh berikutnya, Zaujah ibn abun. Zaujah 1/8 karena ada keturunan. Ibn asobah.
ibn di jihah al-bunuwah, abun di jihah al-ubuwah. Jadi beda. Tapi ketika bertemu, ini abun bukannya mahjub, tapi berpindah jadi 1/6. KPK-nya berapa? 24. 24 dibagi 8, 3. 24 bagi 6, 4. Sisa 17. Berikutnya, zaujah, abun, jaddun. Zaujah 1/4 karena nggak ada keturunan. Abun, asobah. Jaddun, abun dan jaddun sama-sama di jihah al-ubuwah, tapi abun lebih tinggi derajatnya daripada jad, maka jad mahjub, tidak dapat bagian. KPK-nya 4, 1, sisanya 3. Berikutnya zaujah ibn akhsyakik. Zaujah 1/8 karena ada ibn. Ibn asobah. Akhsyakik mahjub karena ada ibn. Akhsyakik di jihah al-ukhuwah, ibn di jihah al-bunuwah. Beda jihah, dan akhsyakik tidak berhak mendapatkan warisan atau mahjub. KPK-nya 8. 8 bagi 8, 1. Sisa 7. Nggak dapat. Kemudian zaud akhsyakik akhli ab. Zaudnya 1/2 karena tidak ada keturunan. Akhsyakik asobah, akhli ab mahjub. Akhsyakik dan akhli ab ini sama-sama satu jihah, yaitu jihah al-ukhuwah, tapi derajatnya akhsyakik lebih tinggi daripada akhli ab, maka akhli ab mahjub. KPK-nya 2, 1, 1. Berikutnya zaujah akhli ab amsyakik. Zaujah 1/4 karena tidak ada keturunan. Akhli ab asobah, amsyakik mahjub. Akhli ab di jihah al-ukhuwah, amsyakik di jihah al-umumah. Beda jihah, maka jihahnya akhli ab lebih tinggi, maka amsyakik mahjub. KPK-nya 4, 1, 3. Tidak dapat. Insyaallah bisa difahami ya. Jadi intinya dalam asobah bin nafsi, kita lihat jihahnya dulu. Jihahnya yang paling kuat, maka dia mendapatkan asobah. Kemudian kalau satu jihah, kita lihat urutannya. Misal bunuwah, ada ibn dan ibn, maka ibn yang dapat asobah. Ukhuwah, satu jihah, di situ ada akhsyakik dan akhli ab, maka akhsyakik dapat. Misal akhli ab dan ibn akhli ab, maka akhli ab dapat. Amli ab dan ibn amli ab, maka yang dapat amli ab. Jadi sesuai urutannya. Kemudian kita masuk ke asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Intinya itu ashabun nisaf, kecuali zaud, itu bintun, bintu ibn, ukhtun sakikoh, ukhtun li'ab. Bintun, bintu ibn, ukhtun sakikoh, ukhtun li'ab. Bertemu dengan saudaranya. Bintun bertemu dengan saudaranya yaitu ibn. Bintu ibn bertemu dengan saudaranya ibn. Ukhtun sakikoh bertemu saudaranya akh sakik. Ukhtun li'ab bertemu dengan saudaranya akh li'ab. Setiap dari mereka pasangannya ini itu bagiannya asobah. Jadi langsung saja kita masuk ke ma'al ghair. Sama juga ma'al ghair sebenarnya sudah kita bahas, yaitu akhwat bertemu dengan banat, maka akhwat mendapatkan asobah. Siapakah akhwat di sini? Yaitu ukhtun syakikoh dan ukhtun li'ab ketika bertemu dengan bintun atau bintu ibn. Jadi akhwat, ukhtun syakikoh atau ukhtun li'ab ketika bertemu dengan bintun atau bintu ibn, maka akhwat dapat asobah. Ukhtun syakikoh ma'al bin atau bintu ibn.
ukhtun li'ab ma'al bin au bintul ibn. Yang dapat asobah itu ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Untuk bintun dan bintu ibn itu sesuai dengan kondisinya. Kalau sendiri setengah, kalau jamak 2/3. Nah, insyaallah cukup untuk pembahasan at-ta'sib, bab at-ta'sib asobah. Langsung kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu babul hajab. Babul hajab. Babul hajabu min ahammi abwabi ilmi al-faraid. Bab al-hajab merupakan bab terpenting dalam ilmu faraid. Hatta qala ba'd ulama, sampai sebagian ulama mengatakan, yuhramu ala man lam ya'rif al-hajaba ay yufti fil faraid. Diharamkan bagi seseorang yang belum memahami tentang hajab untuk berfatwa dalam faraid. Itu seseorang yang dia belum menguasai atau belum memahami pembahasan tentang al-hajab, dia dilarang untuk berfatwa dalam warisan. Karena apabila seseorang dia tidak menguasai masalah hajab, ditakutkan akan memberikan ahli waris sesuatu yang bukan haknya, atau menghijab ahli waris yang harusnya ia mendapatkan bagiannya. Itu alasan kenapa hajab merupakan bab terpenting dalam ilmu faraid. Kemudian ta'rifu, pengertian dari al-hajab. Lughatan al-man'u wal hirman. Secara bahasa, al-man'u yaitu terlarang, wal hirman itu dicabut hak miliknya. Wastilahan, adapun secara istilah, al-man'u minal irfi bil kulliyati au min ba'dihi. Itu terhalang, ahli waris terhalang dari warisan dengan semuanya atau sebagiannya saja. Ahli waris terhalang dari warisan semuanya atau sebagiannya saja. Nah, kita masuk ke pembagian al-hajab. Al-hajabu yanqasimu ila qismaini. Yang pertama, al-hajabu bis-syakhsi, hajab karena orang lain. Yang kedua, hajabu bil wasfi, hajab karena sifat yang ada pada dirinya. Kita bahas yang hajabu bil wasfi. Itu seseorang atau ahli waris, dia tidak berhak mendapatkan warisan karena sifat yang ada pada dirinya. Sifat apa itu? Ada 3 sifat. Yang pertama, ar-riqu, al-qatlu, ikhtilafuddin. Budak, pembunuh, dan berbeda agama. Seorang budak, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Seorang pembunuh juga tidak berhak mendapatkan warisan. Misal, seorang anak membunuh bapaknya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dan ikhtilafuddin, misal bapak meninggal dan mewariskan kepada anak-anaknya. Ada salah satu anaknya yang berbeda agama dengan bapaknya. Bapaknya Islam, anaknya Nasrani misal. Maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan karena sebab ikhtilafuddin, berbeda agama. Ini sebenarnya sudah dibahas di pembahasan awal dalam ilmu faraid tentang mawani'ul irfi, penghalang-penghalang warisan. Adapun hajab bis-syakhsi itu dibagi menjadi 2, itu nuqsan dan hirman. Nuqsan dan hirman. Nuqsan, dia terhijab akan tetapi bagiannya berkurang, cuma berkurang, tidak hilang sama sekali. Misal, intiqaluz zawj bil walad minan nisfi ila rubu'. Berpindahnya bagian suami karena adanya anak minan nisfi ila rubu', dari setengah ke 1/4. Jadi hanya berkurang, tidak hilang, tidak dihijab full, penuh. Jadi berkurang. Kemudian contoh lain, intiqaluz zaujah bil walad minar rubu'i ila thumun. Berpindahnya bagian zaujah dengan adanya anak dari 1/4 ke 1/8. Ini nuqsan, berkurang dari 1/4 ke 1/8. Adapun hirman itu ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan sama sekali. Kalau nuqsan tadi berkurang bagiannya, hirman tidak mendapatkan bagian sama sekali. Contohnya, hajabul ibn li ibn. Menghijabnya ibn kepada ibn. Ibn di sini tidak mendapatkan bagian sama sekali. Contoh lain, hajabul ab lil jad.
bapak menghijab kakek. Kakek di sini tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali. Hajabul lil jaddah. Menghijab jaddah, maka jaddah di sini tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Kemudian sittatu minal warathah la yuhjibuna hijabul hirman abadan. Ada 6 ahli waris yang dia tidak bisa dihijab dengan hijab hirman selamanya. Wahum al-ibn, al-bin, al-ab, al-um, az-zawj, az-zawjah. Ibn, bin, ab, zawj, zawjah. 6 ahli waris ini tidak bisa dihijab dengan hijab hirman, tapi bisa terhijab dengan hijab nukson, jadi berkurang. Kayak zawj dan zawjah bisa berkurang, ab dan bisa berkurang. Nah, intinya 6 ahli waris ini selalu mendapatkan bagian dalam warisan. Untuk memperjelas tentang hijab hirman, bisa melihat bagian ini. Di sini tertulis di kolomnya al-mahjub dan hajib. Mahjub itu yang menghijab, mahjub itu yang terhijab, yang dihijab. Al-hajib itu yang menghijab. Contohnya ibn itu mahjub karena ibn. Kemudian al-jad itu mahjub karena al-ab, dan seterusnya. Ini bisa dilihat bagian ini untuk agar supaya kita tidak salah dalam menghijab ahli waris. Nah, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.